Halo, kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya review untuk unit Mitsubishi Pajero Sport varian Dakar Ultimate. Untuk varian Dakar Ultimate ini dia yang varian penggerak sistem penggerak 4 roda 4-wheel drive. Nah, kalau untuk unitnya ini adalah unit yang warna jet black mica. Ini unit yang warna hitam ya. Untuk bagian lampunya dia modelnya LED projector seperti ini. Lalu untuk bagian grillnya dia perpaduan antara warna hitam dan warna silver. Di sini juga ada aksen warna hitamnya juga. Ini adalah lampu senjanya ya. Dia sudah LED juga. Untuk lampu high beamnya juga sudah ada di sini. Lalu di bagian sini dia ada lampu kabutnya. Lalu ada juga cornering lampnya. Di sini ada lampu sennya juga. Untuk varian Dakar Ultimate ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Untuk bagian kamera depannya tuh ada di bagian sini nih, kamera depannya. Bagian grillnya seperti ini. Lalu di sini juga ada 4 titik sensor juga di depannya. Ini bagian kiri. Depan sini ada 2. Lalu di sini juga ada di sensor juga. Dari varian Dakar itu juga sudah dilengkapi dengan headlamp washer. Dia headlamp washernya ada di atas ini. Ini yang sisi bagian kirinya. Lalu untuk velgnya dia 18 inch two tone color seperti ini. Lalu untuk kaca spionnya juga sudah auto folding. Ada roof rail juga dilengkapi dengan sunroofnya juga. Lalu di atas sini juga sudah ada shark fin antena. Nah, lalu untuk di kuncinya Dakar Ultimate yang model 4x4, dia model kuncinya seperti ini dia. Dia ada tombol untuk bukaan bagasinya karena bagian bagasinya itu sudah dilengkapi dengan sistem power back door dan kick sensor. Ini bagian belakangnya ya. Nah, mari kita lihat interiornya. Dia bukan kuncinya bisa ada dari tombol sini juga. Nah, untuk interior dia seperti ini dia. Perpaduan antara warna hitam dan red burgundy, warna marron dia. Di Dakar Ultimate di sini juga joknya sudah dilengkapi dengan aksen bentuk diamond seperti ini dia. Lalu untuk steeringnya dia 3 spoke seperti ini. Untuk speedometernya dia 8 inch. Lalu untuk head unitnya juga dia 8 inch seperti ini. Untuk kaca spion sudah auto dimming. Lalu di sini sun visornya juga di sisi co-drivernya juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan vanity lamp. Di sisi driver juga ada vanity mirror dan vanity lampnya juga ya di sini. Lalu di sini juga ada tombol untuk bukaan sunroofnya, ada lampu baca di sisi kiri dan sisi kanan. Ini untuk status pintu terbuka. Blinder sunroofnya seperti ini, bukanya manual. Ini adalah sunroofnya, dia bisa dibuka juga di sini. Lalu di sini juga ada pedal shifter juga ya. Nah, di sini juga ada untuk kontrol kaca spionnya. Ini untuk folding kaca spionnya. Lalu ini untuk kontrol kaca spion kiri dan kontrol kaca spion bagian kanan. Untuk kontrol kaca spionnya dia tombolnya dari sini. Ini ada tombol start stop engine. Lalu di sini juga ada tombol untuk aktivasi anti-skidnya, untuk sensor parkir, dan di sini ada FCM atau forward collision mitigation. Nah, di sini juga ada tampilannya seperti ini. Ini untuk speedometernya dia 8 inch. Sementara untuk head unitnya dia ukurannya 8 inch juga. Nah, lalu di sini juga ada ikonnya juga seperti untuk informasi kendaraan. Untuk informasi kendaraannya di sini ada computer drive-nya juga. Ada computer drive. Ini untuk average konsumsi bahan bakar ya, untuk rata-rata bahan bakar. Bantuan Eco Drive, di sini juga ada skor Eco juga. Lalu di sini juga ada yang untuk sistem informasi kendaraannya juga. Nah, di sini juga ada sistem yang Super Select 4-wheel drive-nya dia. Ini saat ini dia adalah mode yang pakai yang 2H, penggerak belakang. Lalu di sini juga ada arah kompas, ada yang untuk radio. Ini untuk radarnya, adaptif radarnya nih. Lalu di sini ada informasi, ada tipe tampilan juga. Tipe tampilannya seperti ini, dia ada 2 jenis. Lalu ada subunit kecepatan juga untuk satuan miles per hour, bantuan pengemudi. Seperti BSW-nya dia, blind spot warning. Jadi kalau untuk di Dakar Ultimate dia ada fitur keamanan dari itu adalah blind spot warning. Dia blind spot warningnya tuh ikonnya ada di kaca spion sini. Ini ada ikonnya tuh.
Lalu di sini ada kendali jauh seperti pilih perangkat, registrasi perangkat, inisialisasi perangkat. Ada TPMS juga, Tire Pressure Monitor System. Layar informasi seperti audio dan panggilan, ada pintu bagasi juga. Ada alarm istirahat. Alarm istirahatnya dia bisa ada hingga 4 jam ya. Lalu di sini juga ada efek suara tanda belok. Ini ada tombol. Bahasa juga dia bisa multi bahasa di sini. Lalu di sini juga ada satuan unitnya seperti konsumsi bahan bakarnya, dia ada kilometer per liter, ada liter per 100 km, MPG, US dan UK. Suhunya juga dia ada Celsius dan Fahrenheit. Lalu di sini juga ada pemeliharaan juga, pengaturan pabrik. Nah, untuk head unitnya dia modelnya seperti ini dia. Kalau untuk di Dakar Ultimate 4x4 dia tampilan head unit seperti ini. Dia di sini juga ada untuk multimedianya. Dia untuk bisa stasiun radionya bisa hingga 12 stasiun radio simpennya. Lalu untuk ganti stasiun radionya dari sini dia. Lalu di sini juga ada tombol untuk source atau sumbernya, sumber audionya. Dia bisa dari FM, AM, iPod, dari Bluetooth, USB audio dan video. Ada HDMI juga. Di Dakar Ultimate 4x4 ini dia juga ada colokan HDMI. Lalu di sini juga ada audio off-nya juga. Lalu ada sumber phone. Ada settings juga, setting seperti kontrol suaranya. Lalu di sini juga ada untuk tombol untuk volume, kontrol volumenya, display seperti ini. Ada day and night modenya, ada sistem, USB video, HDMI video, dan kamera. Kalau kamera ini dia tampilan untuk kamera 360-nya. Di sini ada settingannya seperti ini dia. Lalu di sini juga ada untuk yang sound controlnya. Ada Bluetooth juga. Ada bahasa seperti ini, dia multi bahasa ya. Lalu di sini juga ada units. Ada yang kilometer dan miles, clocks, dia jamnya. Nah, di sini juga ada informasi kendaraannya juga di sini, seperti ini. Lalu untuk kontrol volumenya dia dari sini. Ini untuk matiin radio atau head unitnya. Nah, di sini juga ada tombol lampu hazardnya juga. Nah, kalau untuk di serinya Dakar Ultimate dia tuh dilengkapi dengan power back door dan kick sensor. Untuk bukaan bagasinya juga sudah elektrik juga di sini, bisa dibuka dari sini. Tapi untuk bukan bagasinya, syaratnya persnelingnya tuh harus ada di kondisi P atau parking ya. Dan untuk tutupnya pun juga bisa dari sini juga lagi, seperti ini. Ini yang untuk kondisi menutup. Nah, lalu untuk setelan AC-nya juga dia sama, sudah dual zone juga. Dia setelan suhunya itu paling dingin di 18 derajat Celcius dan paling panasnya dia ada di 32 derajat Celcius. Untuk kecepatan anginnya pun juga bisa sampai 8 kecepatan. Lalu di bagian sini juga ada tombol untuk aktivasi AC belakangnya ya. Ada yang arah semburan angin juga. Lalu di sini juga ada front defogger, ada pun untuk pengaturan kecepatan anginnya, ada synchronize. Synchronize hanya bisa disetting dari sisi driver. Lalu di sini juga ada rear defogger, ada kontrol untuk sirkulasi udaranya, dan ini off. Lalu di sini juga ada colokan HDMI nih. Lalu di sini ada USB-nya juga. Di sini juga ada adapter port. Lalu di sini juga ada untuk wireless charging-nya, kebetulan wireless charging ada di sini. Persnelingnya dia seperti ini dia. Dia ada mode yang Straptronic-nya juga. Kalau untuk mode Straptronic-nya di sini, mulai dari yang varian Dakar. Lalu di bagian sini juga ada kontrol untuk sistem gardannya. Dia ada 2H, 4H, 4HLC, dan 4LLC. Jadi di sini juga ada untuk kontrol sistem gardannya. Lalu di sini juga ada tombol untuk hill descent control. Dan di sini ada drive mode ini. Ini drive mode ini sebenarnya dia ada kombinasi untuk mode off-road. Kalau untuk mode off-roadnya itu dia ada mode gravel, mud atau snow, salju. Lalu di sini juga ada untuk yang tombol untuk yang pasir juga, dan di jalanan bebatuan. Kalau untuk off-road mode-nya ini hanya diaktifkannya untuk pas di saat untuk kondisinya di 4HLC ataupun 4LLC.
Untuk parking brake-nya dia sudah EPB, electronic parking brake. Di sini juga ada auto hold. Lalu di bagian sini juga ada console box. Untuk steeringnya dia modelnya 3-spoke seperti ini. Di sini ada kontrol untuk audio, volume, lalu di sini untuk kontrol MID-nya ya. Ini tombol back, skip song track, ada untuk media juga. Lalu di sini juga ada kontrol untuk FCM-nya. Lalu di sini adaptive cruise control-nya. Nah, untuk kontrol FCM-nya dia untuk setnya dari sini, lalu untuk naikin kecepatannya dari sini. Lalu di sini juga ada voice command, ada terima untuk tutup dan terima panggilan telepon. Nah, di sini juga ada kamera 360-nya. Untuk kamera 360-nya dia seperti ini dia. Ini ada yang bagian depan dan kiri dan kanan. Lalu di bagian depan kiri dan bagian atas. Tampak atas dan tampak belakang. Tampak atas dan tampak depan, koreksi. Lalu ini tampak depan dan tampak samping kiri. Lalu di sini untuk kaca spionnya juga sudah auto dimming, jadi dia bisa terima cahaya silau supaya kita di sisi driver itu tidak silau kalau ada lampu high beam ataupun yang berkendara di malam hari. Jadi dia intinya nangkep cahaya silaunya. Lalu di sini juga ada pedal shifter juga. Ini untuk naikin gearnya. Lalu di sini untuk turunin gearnya. Di sini juga ada ada settingan wipernya, ada settingan intermittennya juga. Kalau untuk headlamp washernya dia tuh tombolnya ada di sisi kiri sini. Lalu untuk setelan lampunya dia bisa seperti ini dia. Ada yang setelan auto, lampu senja dan lampu utama. Ini untuk lampu kabutnya. Untuk high beamnya dia tarik seperti ini. Lalu di sini ada lampu sen juga. Ini untuk lampu yang sen ke kanan. Untuk di Dakar Ultimate dia itu sudah automatic power window dari sisi driver. Jadi dia automatic power window-nya untuk 4 sisi jendela tapi hanya dari sisi driver. Lalu sini ada sistem untuk door lock-nya dan ini untuk kunci jendelanya nih. Untuk driver seat-nya juga dia sudah elektrik dari varian Dakar. Audionya dia ada 6 speaker. Untuk airbag dia ada 7 airbag totalnya. Lalu untuk baris keduanya seperti ini dia. Di sini juga ada armrest yang dilengkapi dengan cup holder. Lalu di sini juga ada tempat untuk colokan charging juga untuk USB dan ini yang USB. Lalu ini untuk colokan yang 220 volt 150 watt seperti ini. Nah, di seri Dakar Ultimate ini juga ada untuk tempat taruh barang-barang di sini. Untuk joknya dia seperti ini dia. Ya. Lalu di sini juga ada Isofix juga. Isofixnya dia ada di sisi kiri sini dan ada juga di sisi kanan sini dia Isofixnya. Untuk kontrol AC dia ada di panel atas ini. Ini untuk turunin kecepatannya seperti ini dia. Turunin kecepatannya dan ini untuk naikin kecepatan AC-nya. Untuk on off-nya di sini. Ini untuk status pintu terbuka, untuk lampu baca di sisi kiri dan kanan. Untuk posisi AC-nya dia ada di sisi kiri dan di sisi kanan di sini. Ya, sama di baris ketiganya pun juga ada. Nah, lalu di bagian belakang sini juga ada adapter port juga untuk keperluan charging HP di sini. Ada cup holder juga. Untuk baris ketiganya dia joknya seperti ini dia. Lalu untuk bukaan bagasinya dia bisa dari kunci sini juga. Ada kick sensor. Kalau untuk kick sensornya tuh dia ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Dia bagasinya sudah elektrik. Untuk tombol bagasinya pun juga dia seperti ini dia modelnya. Ada yang untuk tutup bagasi dan langsung auto lock. Jadi kalau untuk auto lock dia pencetnya di sini agak lama sekitar 1 detik kan. Nah, dia bakal nutup langsung kunci mobilnya. Lalu di barisan di sini juga ada tooling kit juga. Tooling kit ada alat untuk dongkrak, towing, dan untuk kunci bannya juga ada. Lalu di sini juga ada tempat untuk kompartemen tray-nya juga, seperti ini. Lalu di bagian belakang sini juga ada 4 titik sensor, seperti ini. 4 titik sensornya dia.
Ada sistemnya untuk yang RCTA juga, atau Rear Cross Traffic Alert. Harganya ada di 779.650.000. Untuk pemesanan dan informasi selanjutnya bisa dihubungi ke nomor saya yang tercantum di link deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.